hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, khususnya Ketua Rutan kelas 2B Bangkalan, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Ketua PCNU Bangkalan, Ketua LJNU Bangkalan yang saya hormati, tantretan sedaja yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah ngawali pemangkian mangken ngerek dan kaula sareng ajunan sedaja amucih terasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segak dima dan kaula sareng ajunan sedaja kelaban segala nikmat Allah, kelaban segala rahmat Allah, bisa aki bangki, aki lengki nang majlis, fa insyaallah penuh barakah kadinto malam muka ini semua bernilai pahala di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan terbesar kita mudah-mudahan mendapat syafaat beliau kelak fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin setajana pada kaulah muljaki, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah melewati 15 ya, mau 15 lagi, 15 bulan puasa. Tidak lupa berdoa yang sudah kita lewati semoga diterima oleh Allah, dan yang akan kita lewati semoga akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah tanggal 15, besok tanggal 16, kemudian besok malamnya tanggal 17 kalau bulan betul-betul lagi 17. Biasanya tanggal 17 nikah ada peristiwa yang sering diperingati oleh kalangan masyarakat. Biasanya malam tanggal 17 Kak Dito, malam yang didamba-dambakan yang sering diperingati oleh kalangan masyarakat. Kira-kira malam apa Kak Dito? Berdasarkan ini, malam 17 yang sering diperingati oleh kalangan masyarakat nikah malam Nuzulul Quran. Mungkin sebagian dari tempel sareng ajunan saja hanya mendengar bahasanya saja Nuzulul Quran tanpa mengetahui apa hikmah di baliknya. Kita perinci satu persatu lagi. Nuzulul Quran nikah bahasa Arab. Kalau diartikan adalah turunnya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surat lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayat. Dalam surat Ad-Dukhan Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Juga terdapat dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Shadaqallahul azim. Artinya dalam 4 surat nikah ada 2 redaksi yang agak berbeda.
Yang pertama, Allah meredaksikan lafaz nazalah nikah kelaban lafaz anzalah. Akadiyah sebadan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam satu ayat yang lain Allah meredaksikan nazalah nikah kelaban redaksi nazalah. Akadiyah sebadan surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, sekarang kira-kira perbedaan lengkap dimma. Padahal anzalah dengan lafaz nazalah ini artinya pada. Artinya pada nurun lagi. Allah menurunkan. Nazalah juga artinya Allah menurunkan. Kira-kira perbedaannya lengkap dimma. Perbedaannya kalau anzalah anikah proses penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya atau Baitul Izzah. Jadi ada dua tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama Allah menurunkan dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya. Jadi kebiasaan dalam Al-Quran memakai redaksi anzalah. Akadiyah sebadan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berarti kalau sampai menemukan lafaz anzalah dalam Al-Quran, ini yang dimaksud adalah Al-Quran yang turunnya dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunya. Atau bahasa lainnya Baitul Izzah. Ini. Kemudian di dalam Al-Quran yang memakai nazalna, nikah konteksnya Allah menurunkan dari langit dunia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nikah ketika menemukan lafaz nazalah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Berarti yang dimaksud adalah turunnya yang berangsur-angsur. Jadi lestarinya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini orang boleh. Orang boleh ke Nabi Muhammad. Kalau yang dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini turunnya sekaligus. Bahasanya ulama jumlatan wahidatan, sekaligus. Jadi dari juz situng sampai juz 30 itu langsung diturunkan ila sama'id dunya sekaligus. Ketika Allah menurunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ini turunnya berangsur, bertahap. Kurang lebih sampai 23 tahun. Ini turunnya Al-Quran yang dari sama'id dunya ke Nabi nikah berangsur sampai 23 tahun. Karena Nabi nikah ketika diberi wahyu Al-Quran nikah berumur 40 tahun. Sedangkan umurnya Nabi 63. Berarti pas 23 kurang lebih sekian itu. Berangsur, kadang 2 ayat, kadang satu ayat, sesuai dengan peristiwa, kejadian dan lain-lain. Di setiap ada kejadian turunlah ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Contoh misalkan ketika peristiwa Isra Mi'raj misalkan, ketika peristiwa Isra Mi'raj, maka langsung turun subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya sesuai dengan peristiwa yang ada.
Artinya secara kesimpulan Al-Quran nikah ada dua tahapan turunnya. Yang pertama dari Lauh Mahfuz ila sama'il dunya, yang kedua dari langit dunya de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikah secara pengertian nuzulul Quran. Selanjutnya pertanyaannya, setelah kita paham terkait dengan nuzulul Quran yang sering kita peringati setiap malam 17, ini biasanya sering kita terlibat, sering kita mengikuti. Nah, pertanyaannya, hal anzalal Quran atau hal nazalal Quran ila sudurina wa sudurikum? Apakah Al-Quran sekarang sudah turun ke hati kita, kepada kita? Artinya, apa kita sudah cinta membaca Al-Quran? Apakah sudah kita membaca Al-Quran? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita pikir. Karena kita sering mengikuti nuzulul Quran, otomatis paling tidak kita harus mengikuti apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Paling tidak kita targetkan tiap hari itu paling tidak setengah lembar yang apa ya, setengah lembar. Karena kata Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling baiknya, paling utamanya ibadahnya umatku, kata Rasulullah, adalah Al-Quran. Tinggal mana belok bisa baca terbentar, pelan-pelan, itu lebih baik daripada bentar salah kapti. Tinggal makanya kalau ayat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus akilat pun boleh. Lo apa nih bagus ketimbang lo ngaji sama sekali. Ini lebih bagus boleh. Cek bisa seminggu hatam, thank you. Nah, biar masuk dalam kategori afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Di mana letak keutamaannya baca Quran? Rasulullah bersabda dalam hadis lain, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf alif, ini satu huruf, maka itu sudah mendapat satu kebaikan. Dan kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu dilipat gandakan 10. Itu kalau satu huruf. Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi alif lam mim ini kembali satu huruf, tapi tiga huruf. Kalau sudah sampean ngaji alif lam mim senegat saus, sudah mendapat 30 kebaikan. Karena tadi jaminannya satu huruf satu dilipatkan menjadi 10. Mon telah huruf, mon sejus, mon hatam. Tinggal melipat gandakan. Luar biasa Al-Quran Kak Dito lagi. Semangkin nikah termasuk gampang. Betul kalau sarang ajunan saja Kak Dito gampang membaca Al-Quran, tinggal buka Al-Quran. Mana bidimin di zaman sahabat, Al-Quran itu tidak serapi yang kayak sekarang. Dulu itu ditulis di kulitnya hewan, ditulis di pelepah kurma, ditulis di batu, dan lain sebagainya. Berserakan, artinya tidak setertib, tidak serapi sekarang yang berupa mushaf itu. Tapi dulu
sahabat banyak yang hafal Al-Quran kalau dulu. Banyak hafal Al-Quran. Pada lebih yang hafal kulhu tangki. Kalau nafal kulhu baca terlalu kali jadi menghatamkan Al-Quran daripada lo sekali tangki. Nah, jadi dulu itu masih berserikat. Akhirnya pada perang Yamamah kalau gak keliru di masa Abu Bakar nikah di perang Yamamah dulu itu para penghafal Quran, sahabat-sahabat yang hafal Quran nikah gugur, kena bunuh waktu perang. Otomatis kan yang menghafal sedikit. Kalau sudah sedikit, khawatir Al-Quran hilang. Akhirnya Sayyidina Umar punya usulan, punya ide. Katina Pak Abu Bakar, mana biar Al-Quran nikah dikodifikasikan saja atau dibukukan kayak sekarang ini, katanya Sayyidina Umar. Langsung direspon baik sama Abu Bakar, karena mengingat para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur, khawatir nanti Al-Quran hilang. Elangku umpama tidak dibukukan, bisa enak. Karena waktu dulu ditulis di telapak kurma, kulit-kulit dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada usulan Sayyidina Umar. Akhirnya dibukukan dengan sekretaris waktu itu namanya Zaid bin Sabit. Nah, dengan itulah sekarang gampang untuk membaca. Mumpung gampang gak dito ngereng beten kaula sareng ajunan saja sempat lagi maca selestarena sholat paling tidak atau belum sempat sehari sekalian paling tidak gak dito, karena pahalanya luar biasa gak dito pahalanya. Nyari swarga gak dito gampang nyata, gampang lagi maca Al-Quran kalau ayat itu jaminannya nanti pahala kalau bolo di surga nanti balasannya. Sebenarnya yang sulit itu cari neraka sebenarnya. Kadang mencari neraka, cari masuk neraka nikah masih membutuhkan uang, masih mengeluarkan uang. Contoh, entar ke lokalitas panjenengan misalnya, naudzubillah dari Jawa kina. Ini kan uang, pakai uang. Atau lihat orkes misalnya, uang kan, atau apa, main-main tohel misalnya, tohel misalkan, ini kan membutuhkan uang kan, membutuhkan uang, jadi mahal mereka itu. Surga yang gampang, sampean contoh cek swarga nikah mode, contoh kita sehari-hari ini akan penuh dengan pahala. Misal sampean ngereng ngaji kayak dinto pahala nih, pahala rajin nih. Terus sakit tangki bener istiqomah, istiqomah. Doh. Nikah pahala. Asarena pahala. Sebenarnya orang tidur itu tidak ada nilai pahalanya. Tidur itu seolah jahil. Bisa mendapat pahala kalau kita niati. Sebelum tidur panjenengan niat, ya Allah atina asarena kangkui deki malai salat isya sehat atau tahajud sehat. Ini pahala. Ada ini kan lo leken jeren. Kecuali disertakan nih niat ada panjenengan ilmatena dan kula ada ya Allah kangkui kuat ibadah. Ini kok leken jeren nih. Artinya setiap perilaku kita tiap hari ini sebenarnya bernilai pahala kalau kita niati. Jadi biar hidup kita ini tidak sia-sia, tidak hanya makan, tidur, apa adeng. Tiap hari kayak itu kan kayak sia-sia umur kita. Sia-sia. Karena ajal kita nih kalau emang lo
ajal kita nikah napa legi malam tapi legu nikah lebar. Jadi kewajiban kita adalah bersiap-siap. Ngereng persiapan nikah, persiapan keangkui ngadep ajunan Allah nikah bisa dipersiapkan dengan memperbanyak baca Al-Quran. Malam muka tentu lesang ajunan saja bisa istiqomah keangkui baca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ngereng atuah Quran ki arang sareng ki kati atuah sebiasa semaos lestari ngaji kesah. Insyaallah hafal saja ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah matur selangkung sedaya malam muka ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Kurang lebihnya dari Abdillah yang seborah selangkung raja wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.